Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 23 Maret atau 24 Maret 2022 bertepatan dengan malam ke 22 Sya'ban 1443 Hijriah. Maka di masjid apa? Nurul Yakin di Pinrang, Sulawesi Selatan. Sudah masuk selatan, bukan di barat. Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita bersama ikhwani wa akhwati fillah, yang semoga Allah memberikan keep the faith, tambahan iman, tambahan ilmu. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa sungguhnya Allah telah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah kita kaum muslimin. Meskipun pemerintah kita memberikan beberapa perkara yang aturan-aturannya berkenan dengan kita ataupun tidak berkenan dengan kita, maka selama pemerintah kita kaum muslimin dan mengajak kepada perkara-perkara yang baik, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa'ala fi kitabihil karim di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada pemerintah-pemerintah kalian yang mengatur kehidupan bermasyarakat, baik dari Pemda, baik dari pemerintah pusat. Taatilah taatilah perintah Allah dan Rasulnya, dan juga pemerintah-pemerintah yang mengatur kehidupan dunia, kenegaraan yang mana kita hidup padanya. Maka telah ditafsirkan oleh para ulama makna wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum. Telah terjadi ikhtilaf di dalam permasalahan makna ulil amri minkum. Di antara para mufassirin menyebutkan para ulama, dan di antara para mufassirin mengatakan para umara, pemerintah kita, dan sebagian mengatakan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga adalah para sahabat Nabi dari para khulafa ar-rasyidin. Maka dari makna-makna ini alhamdulillah tidak ada yang berbeda, namun yang rajih seperti dirajihkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, dikarenakan sesuai dengan pendalilan di dalam hadis-hadis yang lain, maka makna ayat wa ati'ullah au ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah wahai orang yang beriman, dan kepada Rasulnya, dan kepada para ulil amri minkum. Maka yang lebih mengena adalah kepada pemimpin-pemimpin yang memimpin negeri kita. Mulai dari yang pertama, Presiden NKRI tercinta Bapak Jokowi hafizahullah, semoga Allah menjaganya, dan para staf pemerintah yang lainnya baik pusat ataupun daerah. Maka selama dia kaum muslimin dan memberikan aturan-aturan
yang tidak menyelisihi syariat, meskipun kadang-kadang aturannya karena perkara dunia penuh ijtihad, menyesakkan dada, misalnya seperti aturan vaksin, di saat safar harus vaksin 2 kali, pada hakikatnya baik agar menjaga kesehatan dari warga semuanya. Namun sebagian orang berpikir bahwa itu adalah perkara yang menyusahkan sehingga safar harus divaksin, maka kita katakan selama perkara itu tidak menyelisihi syariat dan pemimpinnya pemimpin muslim dan tidak mengajak kepada kemaksiatan, maka masuk kepada ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka yang mendekati makna ulil amri minkum dia itu adalah mereka para pemimpin negeri. Mana dalilnya yang mendekati? Telah datang hadis. Yang mana hadis ini muttafaqun alaih, disebutkan oleh Abi Hurairah, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Faman ata Allah faqad ata'ani, faman asallah faqad asani, faman ata'a amiri faqad ata'ani, faman asa amiri faqad asani." Yang maknanya, barang siapa kaum muslimin yang taat kepada Allah, maka dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa kaum muslimin ata'a amiri, dia itu taat kepada amirku, amir kaum muslimin yang memerintah dari kaum muslimin. Maka barang siapa yang taat kepada amir, maka dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang keluar dan bermaksiat menyelisihi pemimpin-pemimpinku dari kaum muslimin yang ditunjuk oleh kaum muslimin untuk mengatur negeri ini, kemudian keluar mendemo, memberontak, kudeta, maka telah menyelisihi, bermaksiat kepadaku. Hadis ini barakallahu fikum datang dari Abi Hurairah dalam kedudukan yang la syakka wala raiba fi sihhatih. Kesahihannya tidak butuh dipertanyakan lagi. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka dari sini, dari ayat yang satu ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa ketaatan kepada pemerintah, selama pemerintah memerintahkan kepada kita perkara dari dunia yang mubah, namun perkara itu bukan perkara yang menyelisihi syariah, dan mereka masih dalam keadaan muslim, maka wajib ta'ah kita kepadanya. Dengan catatan tadi, tidak mengajak kepada kemaksiatan. Dan perkaranya yang mubah, di sini tergantung kepada sudut pandang manusia itu sendiri. Jika sudut pandang manusia itu sendiri merugikan, maka sabar. Jika sudut pandang manusia itu bahkan program pemerintah ini baik, maka ikutilah dalam perkara yang mubah ini agar mengikuti anjuran yang ditetapkan hasil dari rapat pemerintah yang ada. Seperti contohnya program infrastruktur yang ada, di mana presiden kita bersama pemerintah membuat program infrastruktur di mana-mana, pembangunan pesat di mana-mana, mulai dari di ujung Sumatera sampai kepada di ujung Papua, maka pembangunan di mana-mana. Alhamdulillah, ini program pemerintah kita misalnya. Namun ada beberapa orang yang sudut pandangnya lain, mengatakan ini semua menyebabkan utang negara menumpuk, yang akhirnya setiap anak-anak yang lahir harus membayar hutang demikian dan demikian. Hanya sekedar asal bunyi. Apakah memang kita ditagih anak-anak kita untuk membayar utang negara? Maka seperti ini. Dan keputusan-keputusan yang lain seperti kami misalkan tadi masalah vaksin dan sebagainya, alhasil selama perkara ini perkara yang mubah, tidak menyelisihi syariat, dan dari sudut pandang
aspek-aspek yang lain memberikan kebaikan kepada kaum muslimin, kepada rakyat, maka taatilah. Gampang sekali. Dan bahkan barakallahu fikum, selain dari hadis tadi, kita meyakini ahlu sunnah wal jamaah bahwa taat kepada pemerintah kita yang muslim selama tidak mengajak kepada kemungkaran, kesyirikan, kemaksiatan, maka ketaatan kita kepada mereka dan tidak keluar, tidak demo, tidak khuruj anil hukam, tidak mengajak kudeta, menggulingkan pemerintahan, maka keimanan kepada ketaatan kepada pemerintah kita, maka ini menyebabkan kita masuk kepada surga. Awas. Hadis ini yang akan kami sebutkan perlu diketahui, manhaj kita ahlu sunnah wal jamaah dalam mentaati pemerintah itu adalah penyebab kita masuk kepada surga. Mana dalilnya? Seperti hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Muawiyah ibnu Saleh an Sulaim ibni Amir dari Abu Umamah Al-Bahili, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, i'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa addu zakata amwalikum wa sumu syahrakum wa ati'u dha amrikum tadkhulunal jannata rabbikum." Yang maknanya, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Hajjatil Wada', di beberapa riwayat disebutkan seperti itu, yang maknanya, ya ayuhan nas, i'budu rabbakum, wahai seluruh manusia, takwalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, salatlah 5 waktu kalian, puasalah di bulan Ramadan kalian yang wajib-wajib, bayarlah zakat-zakat kalian, wa ati'u dha amrikum, this is the point, ini adalah poin pendalilannya, dan taatilah pemerintah kalian selama mereka muslim, selama mereka berijtihad, hasil dari rapat kita harus melaksanakan demikian dan demikian, ada baiknya untuk kaum muslimin, maka selama tidak mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan, bahkan kekufuran, maka wajib kita mentaatinya. Sesuai ayat tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan di dalam hadis ini, wahai kaum muslimin, salatlah 5 waktu kalian, bayarlah zakat kalian, puasalah bulan Ramadan kalian, dan taatilah pemerintah kalian, tadkhuluna jannata rabbikum, kalian akan masuk kepada surga yang Allah janjikan kepada kalian. Hadis ini barakallahu fikum kami sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Di sanadnya Muawiyah ibnu Saleh wa huwa ibnu Hudair, dia adalah saduq hasanul hadis. Adapun Sulaim ibnu Amir thiqah, dan Abu Muawiyah dan Abu Umamah sahabi. Maka hadis ini hadis yang hasan, dan telah dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i muhaddits dari Yaman. Maka dari kedudukan hadis ini yang hasan, bagaikan hadis yang sahih dari segi pengamalan, namun dari segi derajat di bawah dari derajat yang sahih. Namun hadis yang hasan sama dengan sahih dari segi pengamalan. Maka setelah kita mengetahui hadis ini hasan bisa diamalkan, maka marilah kita mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari makna-makna hadis di sini. Maka di dalam hadis ini disebutkan wa ati'u dha amrikum, maka taat kepada pemerintah kita, tadkhuluna jannata rabbikum, penyebab kalian masuk kepada surga. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, wahai saudara-saudaraku tercinta, jalan untuk masuk kepada surga di dalam hadis ini mudah. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat-zakat yang wajib,
dan taat kepada pemerintah kita, taat kepada pemerintah pusat Pak Jokowi dan stafnya, semoga Allah menjaga mereka, dan juga kepada pemerintah daerah yang merupakan rujukan dari pusat. Kemudian kita akan masuk surga dengan ketaatan kepada mereka, selama tadi tidak mengajak kepada kemungkaran. Maka di dalam hadis yang agung ini, betapa sangat contradiction, sangat kontradiktif mereka kelompok ISIS ataupun kelompok-kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin, yang memprovokasi kaum muslimin dari rakyat-rakyatnya beserta para pemimpin agar terjadi kesenjangan antara pemerintah dengan rakyatnya kaum muslimin. Maka mereka kelompok-kelompok ISIS ataupun jihadiyun ataupun dari kelompok-kelompok yang berpartai yang ingin mendirikan daulah Islamiyah, maka mereka menganggap masuk surga itu justru dengan mengkafirkan pemerintah, justru dengan berperang dengan pemerintah. Seperti waktu lalu di Poso, mereka tinggal di hutan, banyak nyamuk, kurang makanan, hidup dengan orang utan. Kemudian pemerintah di bawah menyisiri mereka, dan mereka mengkafirkan pemerintah, dan mereka membunuh dari kaum muslimin, dari polisi dan tentara, brimob dan sebagainya. Maka mereka menganggap bahwa dinikahkan dengan bidadari-bidadari di dalam jihad mereka itu dengan berperang kepada pemerintah, menyerang kepada pemerintah dan bermusuhan kepada pemerintah. Lihat bagaimana contradiction pemikiran mereka yang gagal faham kepada al-adillah. Adapun ahlu sunnah kita ini, bayarlah zakat-zakat yang wajib, puasalah Ramadan-Ramadan kalian, sholatlah 5 waktu kalian, taatilah pemerintah kalian, taat kepada pemerintah, tidak mengkafirkan mereka, tidak mengajak manusia untuk berperang dengan mereka, tidak berperang bahkan dengan pemerintah untuk tujuan membuat daulah Islamiyah. Maka lihat bagaimana pemahaman ahli sunnah kita kepada hadis-hadis yang sahih. Maka terbayang kehidupan mereka orang-orang jihadiyun yang menganggap bahwa mencela pemerintah adalah jihad, yang mendiskreditkan nama pemerintah adalah jihad, dan bahkan membuat bom bunuh diri, dianya mampus, maka jihad juga. Maka ini adalah gagal faham, memahami akidah yang benar. Maka perlu diketahui ya ibadallah, bahwa manhaj kita yang hak, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, tidak seperti mereka at-takfiriyun, kelompok-kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin dari pemerintah, baik dari brimobnya, baik dari TNI-nya, baik dari para pemimpin-pemimpin negerinya. Maka mereka kehidupannya sangat jauh dari sunnah. Akhirnya jika kita mengetahui keadaan mereka dan telah tertangkap mereka oleh pemerintah, ternyata uang-uang yang ada dari mereka adalah dari bank Swiss, dari kelompok kufar yang mengirimi mereka, dan yang mendoktrin mereka dan mengajari mereka membuat bom adalah kelompok kufar. Maka mereka membuat pengkafiran kepada kaum muslimin dari saudara-saudara kita Brimob ataupun Densus 88. Maka ternyata